Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Makmuna Dalia dari kelas 12 SMIA 3. Di sini saya akan membuat video praktikum bioteknologi, yaitu cara pembuatan tempe menggunakan kacang kedelai. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai berbagai produk olahan bioteknologi, misalnya seperti tempe kedelai. Nah, bagaimana kacang kedelai bisa menjadi tempe dan serabut-serabut putih yang ada di tempe itu apa sih? Oleh karena itu, mari ikuti video pembelajaran berikut ini. Latar belakang. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang Rhizopus ini berperan memecah senyawa kompleks yang ada pada bahan baku sehingga lebih mudah dicerna. Jika ditinjau dari proses pembuatan, dapat diketahui bahwa tempe merupakan salah satu produk bioteknologi berbasis konvensional. Tujuan 1. Mengetahui peranan mikroorganisme Rhizopus sp dalam proses pembuatan tempe. 2. Mengetahui proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana. Manfaat: dengan pengolahan kedelai menjadi tempe, pastinya dapat meningkatkan sumber protein yang penting bagi pola makanan masyarakat di Indonesia khususnya. Tinjauan pustaka. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga diperoleh hasil jadi tempe, waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Lamanya proses pembuatan tempe karena proses fermentasi. Fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah ragi yang tepat, dan pH yang asam, kurang lebih 4-5. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 370 gram kacang kedelai, air bersih, ragi tempe, panci, baskom, sendok, plastik, kain, tusuk gigi, kompor, dan penyaring. Langkah pertama, masukkan kacang kedelai ke dalam baskom. Tuangkan air bersih ke dalam baskom berisi kacang kedelai. Cuci bersih kacang kedelai untuk memisahkan kotoran atau debu yang menempel. Lalu tiriskan airnya. Tuang kembali air bersih ke dalam baskom berisi kacang kedelai. Lalu rendamlah selama 5 jam. Setelah direndam, masukkan rendaman kacang kedelai ke dalam panci. Nyalakan kompor dan rebus kacang kedelai selama 25 menit. Buang busa-busa putih yang mengapung. Jika sudah, matikan kompor. Rendam kembali kacang kedelai selama semalaman.
Setelah direndam, pisahkan kulit ari kacang kedelai dengan cara diremas-remas agar ragi dapat tumbuh dengan baik. Setelah itu, cuci sampai bersih dan tiriskan. Nyalakan kompor dan rebus kembali selama 5-10 menit. Tujuannya untuk mensterilkan kacang kedelai. Jika sudah mendidih, matikan kompor. Lalu tiriskan. Dinginkan kedelai sampai benar-benar kering dan kadar airnya hilang. Setelah kedelainya kering, tambahkan 1 sendok teh ragi, lalu aduk hingga tercampur rata. Tahap selanjutnya, masukkan kedelai ke dalam bungkus plastik. Di sini saya menggunakan plastik klip. Dengan menggunakan 370 gram kedelai, di sini saya mendapatkan 3 bungkus kedelai yang akan menjadi tempe. Jika sudah, tutup plastiknya, lalu ratakan kedelai ke seluruh bagian plastik. Tusuk-tusuk plastik depan dan belakang menggunakan tusuk gigi. Tujuannya untuk sirkulasi udara. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah dibungkus disimpan di tempat yang gelap yang tidak terjangkau sinar matahari, lalu ditutup dengan kain bersih. Tunggulah selama 1-2 hari. Hasil pengamatan,
Kacang kedelai ditumbuhi oleh jamur secara merata. Baunya harum seperti khas tempe. Awal pengambilan tempe terasa hangat. Teksturnya kompak, padat, lunak atau empuk dan tidak hancur. Tempenya jadi dalam 1 hari atau 24 jam penuh. Tempe disimpan di kulkas agar tidak cepat busuk. Hasil pengamatan, setelah 2 hari atau 48 jam, keadaan kedelai telah terbungkus sempurna oleh misalia putih dari jamur. Karena padatan kedelai menempel pada pembungkusnya, maka padatan kedelai tersebut terlihat membentuk tekstur yang rata sesuai bentuk pembungkusnya. Dan pastinya tercium bau yang khas dari bungkusnya kedelai tersebut, yaitu bau tempe. Selain itu, tekstur tempenya masih sama seperti kemarin, yaitu kompak, padat, dan lunak atau empuk. Rasanya gurih dan agak asam. Pembahasan, fermentasi dan pengamatan dilakukan selama 1 hari 24 jam sampai 2 hari 48 jam dengan dibungkus menggunakan kain agar suhu selama proses fermentasi tetap terjaga. Setelah 12 jam, bungkusan kacang kedelai terlihat seperti berkeringat. Ini disebabkan karena adanya kenaikan suhu dan kadar air akan mengalami penurunan pada proses fermentasi agar pertumbuhan jamur tidak terganggu. Jika sudah 24 jam penuh, seluruh kacang kedelai sudah ditumbuhi oleh jamur, di mana kacang kedelai sudah terlihat menyatu. Saat tempenya dipegang, tempenya akan terasa hangat atau panas. Ini terjadi karena dalam proses fermentasi suhunya akan meningkat agar jamur tumbuh dengan cepat. Tempe yang sudah jadi ditandai dengan warna putih yang disebabkan oleh tumbuhnya misalia jamur di sepanjang permukaan tempe dan menyatu, serta memiliki harum yang khas. Kesimpulan, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hasil fermentasi jenis bahan utama atau substratnya, yaitu kedelai, macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk menikmati rasa tempenya bisa dipotong-potong lalu digoreng. Ini hasilnya setelah tempe digoreng. Sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.